Banyak orang yang bersedia membela bangsa dan negara tetapi lupa untuk membela bumi. Padahal, jika perjuangan untuk membela bangsa, negara, dan bumi disatukan, maka egoisme seluruh umat manusia bisa sirna. Ketika kita berpikir tentang penyelamatan bumi, kita juga berpikir untuk menyelamatkan umat Tuhan di seluruh bumi. Bahkan, perjuangan tersebut tidak hanya untuk umat manusia saja, tetapi untuk seluruh makhluk di bumi, karena hidup adalah perjuangan. Melakukan pembelaan atas bumi tetap menjadi kewajiban seluruh umat manusia, sebab kita tidak bisa lagi berharap kepada leluhur yang telah tiada. Sebaliknya, para leluhur tersebut berharap pada generasi yang saat ini masih ada agar meneruskan perjuangannya. Untuk orang-orang yang sedang berjuang, Lord Rangga berpesan, jangan takut pada kemiskinan. Uang tidak akan berkurang karena Tuhan Maha Kaya dan akan mencukupi kebutuhan kita semua. Tuhan akan mencukupi semua yang kita butuhkan. Yang perlu kita lakukan hanyalah melaksanakan kewajiban kita, yakni bela bangsa dan bela bumi. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan untuk membela bangsa dan bumi. Salah satunya dengan menyebarkan informasi positif, membuat konten edukatif, dan menyampaikan pesan-pesan inspiratif. Lord Rangga pernah mengatakan bahwa tatanan dunia akan hancur, akan tetapi banyak orang yang menganggap angin lalu. Apa yang saat itu saya katakan sebenarnya bukan ramalan, akan tetapi pengaturan strategi dalam sebuah pemerintahan bumi. Adanya pandemi COVID-19 ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap suatu sistem ekonomi, politik, pertahanan keamanan, serta sosial dan budaya. Saat ini banyak pemerintahan dunia yang menghadapi kebangkrutan, banyak negara yang mengalami defisit. Di tahun 2025 ini, kita harus banyak mulai mawas diri dengan adanya perubahan yang akan terjadi. Sunda Empire adalah sebuah perkumpulan yang mendasarkan diri pada romantisisme sejarah pada masa lalu. Mereka mengklaim bahwa mereka adalah kekaisaran yang besar antara bumi dan matahari. Gerakan ini bermula hanya sebatas di media sosial yang akhirnya terbentuk secara nyata dan viral setelah di akun Facebook dari seseorang yang diduga anggota Sunda Empire bernama Reni Hairani Miller. Dia melakukan unggahan status yang membuat geger pengguna Facebook. Pada unggahannya, ia menuliskan tentang keberadaan Sunda Empire dengan melampirkan beberapa foto orang yang menggunakan seragam militer. Gerakan ini sudah berdiri sejak tahun 2017, namun baru mulai muncul ke permukaan setelah munculnya seseorang yang diduga anggota dari perkumpulan tersebut membuat geger dunia jagat maya melalui unggahan statusnya. Meskipun sudah berdiri sejak lama, Kepala Persatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Bandung, Ferdi Ligaswara, menjelaskan bahwa Sunda Empire tidak terdaftar sebagai mitra kerja dari pemerintahan Kota Bandung. Hal itu diperkuat dengan pernyataan Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung. Saat dikonfirmasi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020, dia mengatakan bahwa Sunda Empire juga tidak terdaftar sebagai organisasi masyarakat. Selain itu, Gubernur Jawa Barat pada saat itu Ridwan Kamil mengatakan bahwa gerakan ini membuat banyak masyarakat menjadi bingung atas adanya Sunda Empire. Di sisi lain, sebagian masyarakat juga berspekulasi bahwa kemunculan negara-negara fiksi seperti Sunda Empire dan Keraton Agung Sejagat memiliki kaitan yang erat. Hal itu memungkinkan bahwa kemunculan dirancang oleh beberapa kelompok tertentu. Mantan Menteri dan Olahraga Indonesia Roy Suryo kemudian melaporkan petinggi Sunda Empire ke polisi karena diduga telah mengganti secara PBB dan NATO di Wikipedia. Petinggi Sunda Empire Rangga Sasana mengklaim bahwa hal-hal yang tidak masuk akal seperti Pentagon di Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa berasal dari Bandung. Rangga juga memberikan pernyataan kontroversial bahwa Sunda Empire mampu menyelamatkan bumi dan menghentikan perang nuklir. Dia juga menyatakan Jack dan Bill Gates akan bergabung dengan Sunda Empire. Ia juga mengaku bahwa wilayah Nusantara bukan hanya Indonesia saja, tapi terbentang mencakup 54 negara yang membentang di Australia hingga Korea. Keraton Agung Sejagat adalah sebuah negara fiktif yang dimulai dengan munculnya sebuah gerakan kultural mistis yang terpusat di desa Pogung, Juru Tengah, Bayan, Kabupaten Purworejo. Gerakan ini didirikan oleh Raden Toto Santoso. Nama sebenarnya dalam KTP sebelumnya disebut sebagai Totok Santoso Hadiningrat. Bersama Fani Aminadia bergelar Dia Kitarja pada tahun 2018 dan memiliki anggota sekitar 450 orang. Gerakan ini menjadi terkenal ketika para pengikut dari Santoso melakukan acara wilujengan pada tanggal 12 Januari 2020. Ketika itu, para warga menjadi resah dengan adanya cara dari kegiatan tersebut. Gerakan yang awalnya masih tertutup kini menjadi terkenal ketika para warga desa merekam kegiatan wilujengan tersebut dan menyebarkan di dunia maya. Santoso mengklaim bahwa Pentagon di Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai milik Keraton Agung Sejagat. Keraton Agung Sejagat juga mengklaim bahwa seluruh negara yang ada di dunia ini berada di bawah kekuasaan Keraton Agung Sejagat. Bagi Santoso, PBB dianggap sebagai parlemen. Mahkamah Internasional merupakan kekuasaan kehakiman Keraton Agung Sejagat dan Pentagon adalah Dewan Keamanan Keraton Agung Sejagat.
Kerajaan Ubur-Ubur adalah sebuah perkumpulan yang didirikan oleh Rudi dan Aisyah, sepasang suami istri asal Sayalubu, Kota Serang, Banten yang mengaku sebagai jelema Nyi Roro Kidul. Dikutip dari berbagai sumber, pengikut mereka kebanyakan berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Serang menyatakan bahwa perkumpulan tersebut bersifat sesat dan menyimpang. Kesultanan Selakau Tunggul Rahayu adalah sebuah perkumpulan yang terletak di Desa Cibungur, Kecamatan Parung Poteng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pendirinya Rohidin mengklaim dirinya sebagai keturunan ke-9 dari Raja Surawisesa dengan gelar Raden Patrakusuma 8. Dia juga mengklaim Kesultanan Selakau sebagai penerus kerajaan Pajajaran. Perkumpulan yang sudah ada sejak tahun 2004 ini juga mengklaim telah diakui oleh UNESCO sebagai situs cagar budaya. Nama Kesultanan Selakau Tunggul Rahayu atau Selakau juga dikenal dengan nama Salakau atau Selako karena kesalahan pengucapan oleh para penutur bahasa non-Sunda. Negara Rakyat Nusantara adalah sebuah perkumpulan yang dipimpin oleh Yudi Syamhuti Suyuti. Perkumpulan tersebut menjadi viral saat sebuah video deklarasi Negara Rakyat Nusantara muncul pada tahun 2020 yang sebetulnya telah diunggah pada 27 Oktober 2015 yang diklaim berisi pernyataan yang menginginkan NKRI bubar. Kelompok tersebut mengklaim bahwa Negara Rakyat Nusantara sudah ada jauh sebelum Republik Indonesia berdiri. Bahwa ide untuk menciptakan sistem pemerintahan seluas bumi telah dirancang oleh penguasa Mesir, yaitu Sri Ratu Nefertiti pada tahun 1022 sebelum Masehi. Bagi siapa saja yang berambisi untuk mendirikan suatu pemerintahan dapat memilih model pemerintahan yang sesuai dengan kemampuan seperti terlihat pada konstruksi piramida tentang struktur pemerintahan di masa depan. Bila piramida dibagi ke dalam 3 bagian, maka bagian paling atas adalah piramida lapis 1, melambangkan adanya sistem pemerintahan tertinggi di muka bumi yang diberi nama sistem pemerintahan matahari atau juga disebut kekaisaran matahari yang dipimpin oleh Kaisar yang Agung atau The Great Empress yang merupakan jabatan tertinggi di muka bumi, yaitu pemimpin para kaisar atau kaisar di atas kaisar dengan gelar Augustus yang memiliki dasar hukum hak atas tanah seluas bumi berada pada level A. Pemerintahan berdasarkan dekret, yaitu keputusan yang bersifat absolut tidak dapat dicabut atau dibatalkan oleh siapapun sampai bumi berakhir. Untuk menjadi kaisar yang agung atau Augustus, seorang secara administrasi harus mampu membuktikan dirinya telah menguasai wilayah bumi atau teritorial yang paling sedikit seluas 60%. Artinya calon kaisar yang agung atau Augustus tidak dapat ditandingi oleh siapapun karena wilayah kekuasaannya melebihi wilayah seluas setengah bumi. Dengan wilayah seluas itu, calon kaisar yang agung atau Augustus dianggap telah memenuhi syarat untuk memohon restu dan izin mendirikan sistem pemerintahan seluas bumi pada Dewa Matahari yang berada di puncak tertinggi bumi Bandung atau primitive land atau flatilum atau lempeng besi Sunda, yaitu daratan pertama kali terjadi di muka bumi setelah bumi terlepas dari matahari, atau dapat juga disebut sebagai daratan Atlantik, yaitu daratan tertinggi di muka bumi bila dilihat dari segitiga Bermuda. Dan selanjutnya, segitiga Bermuda tersebut dinyatakan sebagai garis batas gravitasi matahari terhadap bumi. Bila garis batas segitiga Bermuda diberi simbol sumbu Y, maka pada sumbu Y tersebut dapat dibuat garis tegak lurus yang diberi simbol sumbu X. Dan bila mana sumbu X ditarik sampai menembus sisi lain dari permukaan bumi, sumbu X tersebut tepat berada di lembah Bandung yang membuat Bandung menjadi sumbu bumi atau sumbi. Setelah syarat-syarat untuk menjadi kaisar yang agung atau Augustus terpenuhi dan calon kaisar yang agung berhasil menginjakkan kakinya di puncak tertinggi bumi Bandung atau primitive land, secara otomatis dengan sendirinya jabatan kaisar yang agung atau Augustus dari kekaisaran matahari ataupun Sunda Empire menjadi miliknya dan dapat diwariskan kepada keturunannya yang terpilih dari generasi ke generasi. Seluruh masyarakat kita dari kecil otak mereka sudah dicuci oleh sejarah-sejarah palsu yang dibuat oleh Belanda, jadi mereka semua tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah. Padahal kekacauan yang terjadi di daratan Eropa, Afrika, dan Asia yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte dan Sunda Empire, Earth Empire yang kena imbasnya. Hal ini terjadi dalam perang koalisi 1 sampai dengan perang koalisi 7. Akibatnya seluruh pemerintahan di daratan Eropa, Asia, dan Afrika diambil oleh Napoleon Bonaparte sebagai pemenang perang, walaupun mereka semua telah dinyatakan kalah dan hilang dari permukaan bumi untuk selama-lamanya.
Akan tetapi Raja Inggris George III masih tetap ngeyel dan menganggap dirinya tidak pernah kalah hanya karena Raja Inggris telah menerima surat tugas mandat Sunda Empire secara tidak langsung dari William V yang melarikan diri berlindung ke kota New London untuk menyelamatkan diri dari sebuah tentara Prancis pada tanggal 25 Februari 1795 agar William V dilindungi oleh Raja George III. Lalu William V menyerahkan surat tugas mandat tersebut, ditambah membuka rahasia gudang emas milik Kaisar Sunda Empire yang pada saat itu dijalankan oleh dinasti Pajajaran. Hal itu dilakukan William V sebagai hadiah dan rasa berterima kasih atas mandat kepada si Raja Inggris yang sok tahu itu, yaitu George III. Akibatnya Inggris sampai hari ini masih merasa dirinya menjadi penguasa dunia dan tidak pernah merasa kalah melawan Napoleon Bonaparte karena telah mendapat mandat dari Kaisar Sunda Empire dengan kewenangan telah mendapat mandat sebagai penguasa di Heeren 17. Inggris berani membongkar gudang-gudang emas milik Sunda Empire yang ada di Solo, Jogja, Cirebon, dan Banten untuk dijadikan modal membangun kekuatan militer secara keroyokan menyerang Napoleon Bonaparte. Dengan kekuatan keroyokan dan modal kerja yang besar dari hasil curian Napoleon Bonaparte dapat dikalahkan seperti yang terdapat dalam perjanjian Wina 1815. Keberhasilan tersebut membuat Inggris dapat membangun kembali sistem pemerintahan di daratan Eropa, Asia, dan Afrika yang telah runtuh dan hilang dengan cara mengambil wilayah ASEAN untuk dijadikan dasar hukum. Mengembalikan sistem pemerintahan tersebut selama 75 tahun terhitung sejak terjadi revolusi Prancis, yaitu sejak saat jatuhnya penjara Bastille tanggal 14 Juli 1789 dengan cara membentuk komisi general, yaitu kumpulan pemerintahan liar yang terdapat di daratan Eropa, Asia, Jepang, India, dan Mesir. Mereka bersama-sama datang ke Batavia, Solo, Jogja, Semarang, Banten, dan lain-lain dipimpin oleh anaknya William V yang diberi nama William I. Nama tersebut sengaja diputar-putar oleh Belanda supaya dia dengan mudah dapat menipu Sunda Empire. Kan tapi menghilangkan data tersebut tidaklah mudah untuk dioperasikan. Di wilayah ASEAN, William I menuju komandan pelaksana dengan pangkat Brigadir Jenderal Van der Zeppelen dibantu oleh Kolonel Stikes dan Kolonel Bukis. Dengan bermodalkan wilayah Asia Tenggara, mereka kemudian membuat raja-raja palsu di Eropa seperti Raja Inggris, Raja Swedia, Raja Norwegia, dan Raja Hantu Belau lainnya yang dipuja-puja oleh generasi muda saat ini. Begitulah Inggris membentuk atau mendirikan sistem pemerintahan boneka di daratan Eropa, Mesir, terusan Suez, Aceh, Singapura, Amerika, dan Jepang, termasuk di dalamnya Cina sampai tahun 1870. Untuk menutupi kejahatannya, mereka telah mencuri wilayah Sunda Empire. Mereka berpura-pura mengeluarkan hak sewa atas tanah berlaku setiap 75 tahun sekali sampai dunia kiamat. Undang-undang tersebut dikenal dengan nama Action Agraris tahun 1870 dan ditetapkan di Bandung atau Korps Diplomatik. Dan setelah sewa hak atas tanah tersebut berakhir, mereka saling memindahkan pengelolaan tanah tersebut di antara mereka sendiri, yaitu Inggris kemudian kembali kepada Belanda dengan cara melakukan peperangan. Akan tapi matinya beneran seperti perang Aceh pada tahun 1873. Setelah perang Aceh selesai, Inggris menyatakan kalah. Wilayah Asia Tenggara kembali lagi dipegang oleh Belanda. Begitu seterusnya. Untuk mengesahkan kekuasaan mereka secara sungguh-sungguh, mereka melakukan perang yang lebih besar seperti Perang Dunia I, dan untuk menutupi hutang-hutangnya kepada Sunda Empire, mereka bersepakat membuat Perang Dunia Kedua untuk menutupi masa penguasa wilayah Asia Tenggara atau Netherlands India. Setelah Belanda menguasai selama 75 tahun terhitung mulai tahun 1870 sampai dengan 1945, dan setelah 75 tahun kemudian dari tahun 1945 sampai tahun 2020, mereka sudah tidak sanggup lagi membayar hutang. Karena itu mereka berpura-pura perang seperti yang dilakukan Rusia melawan Ukraina. Jadi apapun yang mereka lakukan percuma saja. Setiap kejahatan sekecil apapun akan terpantau. Tugas mereka sederhana: lunasi utang-utang dan kejahatan yang telah kamu lakukan kepada Sunda Empire untuk sementara terhitung sebanyak 1.200.000 ton emas. Makanya lo peringatkan kepada semua manusia kan,
Tidak satupun manusia berhak membenci seseorang atau salah satu kaum manapun. Ya, apalagi membangun konflik. Di balik munculnya apalagi Sunda Empire ada wanita maklumat bule perang. bergelar Princess Edward Vincent Bourbon Pahlavi. Sunda Empire berhasil menggait anggota sekitar 1.000 orang. Demikian diungkap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat mengatakan bahwa kelompok Sunda Empire memiliki anggota dengan jumlah sekitar 1.000 orang. Jumlah anggotanya kalau mereka kita belum tahu, mungkin kurang lebih sekitar 1.000 anggota. Sampai saat ini penyidik masih dalam pemeriksaan. Diketahui video tentang Sunda Empire sempat beredar di salah satu kanal YouTube yang diunggah oleh akun bernama Aliansi Press Internasional. Jumlah konten mengenai Sunda Empire itu menyebar ke masyarakat melalui media-media sosial. Salah satu video yang tersebar berisi tentang sejumlah orang yang mengenakan atribut seperti militer lengkap. Salah satu dari mereka ada yang berorasi tentang masa pemerintahan negara-negara yang akan berakhir pada tahun 2020. Keberadaan Sunda Empire dengan menggunakan seragam-seragam terserupa, seragam militer lengkap dengan atributnya yang tidak jelas asal-usulnya ternyata nyaris mirip dengan apa yang dilakukan Princess Edward Vincent. Dalam jejak digital, ia menjabat sebagai CEO Presiden EAT dan Bank Dunia atau United National World Human Facility atau UNWHF. Bahkan lembaga yang dipimpin Princess Edward Vincent ini juga mempengaruhi sebuah lembaga yang menamakan diri sebagai Dewan Pemersatu Kesultanan Kerajaan Nusantara Republik Indonesia dengan memberikan dokumen pengakuan kerajaannya. Keberadaan Dewan Pemersatu Kesultanan Kerajaan Nusantara Republik Indonesia perlu dikonfirmasi. Dalam laman Nusantara Berjuang terungkap nama Sultan Agung Dewan Pemersatu Kesultanan Kerajaan Nusantara Republik Indonesia yang mengusulkan otonomi khusus kerajaannya. Diduga Princess Edward Vincent ini beralamatkan di Brussels dan Paris. Ia mendirikan UNWHF atau United National World Human Facility atau CDI Korps Diplomatik Internasional. Dalam kaitannya, tentu saja diduga keberadaannya lembaga-lembaga tersebut adalah fiktif. Paling banyak pengikutnya di Indonesia dan Malaysia. Seminar UNWHF sudah dilakukan di puluhan kota di Indonesia sejak pertengahan 2000-an. Princess Edward Vincent ini mengaku sebagai pemegang Nobel Perdamaian 2012 dan pensiun Jenderal NATO. Ia menerbitkan paspor yang diklaim bebas visa seluruh dunia. Tak hanya itu, ia menerima pembukaan rekening individu di World Bank UNWHF dengan cukup membayar Euro 20, memberi gelar jenderal dan menerbitkan dokumen pengesahan kerajaan atau peraturan tertentu. Padahal Princess Edward Vincent ini pernah ditangkap gara-gara penerbitan paspor palsu. Modus klasik penipuan biasanya harta karun, harta amanah, dan dana World Bank untuk jalan maupun perorangan. Tentunya ada bumbu-bumbu bahwa World Bank fiktif ini disebutkan menyimpan dana ribuan triliun dari raja-raja zaman dulu, hak para masyarakat, adat maupun cerita lain yang tentu saja kemungkinan dikembangkan menurut versi mereka. Adira Harjo atau yang lebih dikenal sebagai Rangga Sasana atau Lord Rangga, Princess Rangga atau Pangeran Rangga merupakan seorang YouTuber dan selebritis asal Indonesia. Dia mulai dikenal setelah menjadi narasumber di acara Indonesia Liars Club sebagai petinggi Sunda Empire. Lord Rangga yang merupakan warga desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Tokoh nyentrik yang dikenal dengan topi baretnya tersebut meninggal di Rumah Sakit Mutiara Bunda, Tanjung, Brebes karena komplikasi penyakit diabetes dan paru-paru. Beliau dimakamkan di TPU Ginting bersebelahan dengan makam anaknya. Rangga Sasana terkenal setelah menjadi narasumber di Indonesia Liars Club sebagai petinggi Sunda Empire pada 21 Januari 2020. Kemudian Rangga bersama kedua petinggi Sunda Empire lainnya yaitu Nasri Banks selaku Perdana Menteri dan Raden Tataningrup selaku Kaisar jatuhi masa tahanan selama 2 tahun karena dianggap menyebar berita bohong. Rangga sendiri ditahan oleh kepolisian daerah Jawa Barat saat berkunjung ke rumah saudaranya di Tambun, Bekasi pada 28 Januari 2020. Karena Rangga berkelakuan baik, ia mendapatkan revisi dengan asimilasi berkaitan dengan pandemi COVID-19 sehingga akhirnya pada tahun 2021 ia bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Bansai Bandung. Setelah bebas, dia viral kembali setelah diwawancari oleh Karni Ilyas melalui kanal YouTube Karni Ilyas Club. Setelah itu, ia juga diwawancari dalam siniar yang tayang di kanal YouTuber Deddy Corbuzier sama komika Shoki Paradide dan Tretan Muslim. Rangga kemudian semakin terkenal dengan diundang di berbagai acara televisi swasta nasional serta kanal YouTube para selebriti sebagai bintang tamu dan mulai mengembangkan kanal YouTube pribadinya di mana ia kerap mengeluarkan beragam teori konspirasi yang sukses mengundang gelak tawa masyarakat. Pada 20 Januari 2022, Rangga kembali membuat heboh warganet karena berencana melabrak salah satu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan yaitu Arteria Dahlan.
di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Sehubungan dengan kontroversi penggunaan bahasa Sunda dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kejaksaan Agung, sebelumnya Arteri sempat menolak permintaan maaf atas kontroversi tersebut, bahkan sempat mengaitkan hal ini dengan isu adanya unsur Sunda Empire dalam institusi kejaksaan sehingga membuat Rangga tersulut emosi. Meskipun demikian, rencana tersebut batal dikarenakan Rangga tidak diperbolehkan masuk ke gedung DPR RI serta arteri yang tidak ada di tempat. Rangga pun berencana akan mengatur ulang pertemuan tersebut serta bertemu juga dengan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati. Rangga berasal dari Desa Grinting, Kecamatan Bulakaba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Wamami Harjo, anggota DPRD Kabupaten Brebes yang juga warga Grinting dan mengaku kenal dengan Rangga, membeberkan bahwa Rangga memiliki nama asli Edi Raharjo. Di kalangan masyarakat sekitar, Rangga dikenal memiliki gelar profesor. Informasi itu beredar awalnya dari pengakuan Rangga sendiri. Meski demikian, masyarakat tidak ada yang tahu persis apa pekerjaannya, sebab Rangga berada di luar kota dan jarang pulang ke kampung halaman. Ia merupakan lulusan sekolah pertanian menengah atau SPM di Baros dan lulus pada tahun 1080-an. Kemudian keluar dari Brebes dalam waktu yang cukup lama, kemudian pulang menyandang gelar profesor. Dari pengakuannya sendiri, informasi beredar di masyarakat Rangga telah berpangkat bintang 3 atau letnan jenderal, tapi tidak jelas di instansi mana dia bekerja. Sementara itu, Kepala Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Brebes Suhartono menyatakan Rangga lahir dan besar hingga dewasa di Grinting. Hanya saja sudah sejak lama Rangga meninggalkan kampung halamannya. Keterangan berbeda disampaikan salah satu tetangga orang tua Rangga, Lilis. Menurut Lilis, Rangga masih sering terlihat di kediaman orang tuanya sekitar sepekan sebelum Rangga ramai diperbincangkan. Di Grinting, Rangga tinggal bersama ibu dan adik perempuannya. Lilis mengatakan Rangga kerap melakukan pertemuan baik siang maupun malam hari di rumah orang tuanya, lengkap mengenakan pakaian loreng-loreng semacam tentara. Hanya saja warga tak mengetahui secara persis siapa tamu yang datang dan apa yang dibicarakan. Rangga diketahui memiliki satu orang istri yang dinikahnya pada tahun 2013 silam. Wanita yang tak ingin identitasnya terungkap itu mengaku jatuh hati kepada Rangga lantaran sikapnya yang selalu bersemangat. Perjalanan cinta Rangga dengan wanita yang dicintainya itu berlangsung secara singkat. Keduanya tak melewati masa pacaran terlebih dahulu. Rangga dengan penuh percaya diri langsung melamar wanita pujaannya itu untuk menjadi pendamping hidupnya. Tak ingin berlama-lama, usai melamar pujian hatinya pada siang hari, Rangga pun langsung menikah secara siri pada malam harinya. Pada tahun 2013 barulah keduanya menikah secara resah. Wanita itu pun mengaku selama mengarungi bahtera rumah tangga bersama pemimpin Sunda Empire itu tak melihat adanya kejanggalan. Namun setelah menjalani biduk rumah tangga, wanita yang identitasnya dirahasiakan itu merasa ada sesuatu yang aneh dari suaminya itu. Ia pun sempat terbesit keinginan untuk bercerai, namun ia mencoba untuk memberikan kesempatan kepada Rangga. Tak adanya niat baik dari Rangga, wanita itu pun akhirnya mengajukan permohonan cerai. Keduanya pun resmi bercerai pada tahun 2016 silam. Hal tersebut diungkapkan sang mantan istri usai Rangga baru saja ditahan. Saat diundang ke senior milik Deddy Corbuzier, Rangga mengaku bahwa anaknya sempat mendapat perlindungan saat dirinya di penjara. Namun Rangga mengaku ia tak pernah sedikit pun dendam kepada orang yang telah menjebloskannya ke penjara. Ya, anaknya turut menjadi korban. Almarhum ibunya sendiri, Siti Siam Nurfa, mengaku Fatmawati meninggal pada 23 November 2020 karena sakit. Menurut Rangga dahulu, pada 2013 sudah pernah menikah, namun bercerai 3 tahun kemudian. Ia memiliki 2 anak dari hasil pernikahannya tersebut. Salah satu anak laki-laki bernama Umar Sasana. Umar adalah sosok yang sangat mirip dengan almarhum dan sangat paham betul prinsip serta semangat hidup ayah tercintanya. Umar Sasana mengenal Papa Rangga sebagai sosok yang disiplin dan keras dalam mendidik anak, khususnya dalam hal ibadah. Akhiran, hasil kepemimpinannya di rumah tangganya menghasilkan pribadi yang mengedepankan aspek spiritualisme dan nilai-nilai kemanusiaan. Pada pertengahan 2021, Rangga akhirnya melepas masa mudanya setelah menikahi Ratu Queen Kiki Haryati Marwah Rangga Sasana. Lord Rangga dan Queen Marwah resmi menjadi pasutri pada 17 Agustus 2021. Queen Marwah ini diketahui masih muda. Jarak usianya dengan Lord Rangga terpaut jauh, di umur mereka adalah 30 tahun. Mereka telah dikaruniai momongan yang lahir pada 18 April 2022 dan dinamai Pangeran Raden Jagat Rangga Sasana. Daftar yang dibuat oleh PBB tentang tanggapan seluruh pemerintahan dunia terhadap peristiwa Ukraina dan Rusia. PBB tidak mencantumkan nama Indonesia. Hal itu terjadi sebagai akibat ketidakjujuran PBB terhadap peristiwa kalah perang XXX melawan Malaysia, dibuat berdasarkan maklumat perang yang diberi nama Ganyang Malaysia.
Indonesia pada tanggal 3 Mei 1964. XXX ini dinyatakan kalah, seluruh wilayah Indonesia diambil alih oleh Malaysia dan Singapura sebagai pampasan perang sementara. XX ini dihukum sebagai penjahat perang. Ketidakterbukaan PBB terhadap kejadian tersebut membuat masyarakat Indonesia menjadi bingung. Mereka percaya tidak terjadi sesuatu apapun, mereka terus melanjutkan hidupnya seperti masyarakat dunia lainnya. Akan tetapi rahasia tersebut tidak dapat disembunyikan secara terus-menerus. Ini akan berpengaruh kepada masa depan masyarakat yang tinggal di wilayah Indonesia. Mereka semuanya kebingungan dan tidak tahu apa yang sedang terjadi terhadap peristiwa ganyang Malaysia tersebut. Masyarakat Indonesia sampai masih percaya kejadian tersebut merupakan lelucon yang tidak perlu ditanggapi. Akan tetapi hukum internasional tetap berjalan. Sekecil apapun kesalahan yang dibuat akan dicatat dalam panggung sejarah dunia. Terbukti dengan dikeluarkannya Indonesia pada saat itu dari anggota General Assembly PBB terjadi pada tanggal 20 Januari 1965. Untunglah Sunda Empire Earth Empire ada di Bandung yang mendirikan UN atau PBB secara de jure sekaligus pemilik hak atas tanah seluas bumi, yang membuat pengambil alih wilayah Indonesia hanya dapat dilakukan sebatas wilayah disewa oleh Dat atas nama NV Blomkring kepada Sunda Empire atau Empire selama 75 tahun terhitung mulai tanggal 6 Desember 1938 sampai dengan 6 Desember 2013. Atas pertimbangan tersebut, wilayah Indonesia yang diambil oleh Singapura dan Malaysia merupakan wilayah yang utuh yang digunakan oleh NV Blomkring terbentang dari Vietnam sampai Australia. Untuk menguasai wilayah tersebut, Malaysia dan Singapura harus berhati-hati. Karena itu penyelesaiannya dilakukan oleh para menteri luar negeri yang berada di dalam wilayah NV Blomkring tersebut. Tidak ada cara lain, mereka harus mendirikan pemerintahan gabungan yang kemudian diberi nama ASEAN atau Association Southeast Asian Nation. Untuk mendirikan sistem pemerintahan tersebut perlu inisiatif yang dilakukan oleh satu menteri luar negeri Malaysia yaitu Tun Abdul Razak, yang kedua menteri luar negeri Singapura yaitu Raja Ratman, kemudian menteri luar negeri Indonesia ada Malik. Mereka bertiga berkumpul di Bangkok atau Thailand ataupun Muang Thai mendirikan pemerintahan ASEAN pada tanggal 18 Agustus 1967. Agar sistem pemerintahan ASEAN dapat dinyatakan sebagai suatu pemerintahan diperlukan alat-alat kelengkapannya. Pemerintahan dengan cara menunjuk Thailand sebagai tentara ASEAN yang merupakan kepanjangan tangan SEAT sebagai tentara dunia atau Defense Council atau NATO atau dalam bahasa Perancisnya OTAN, dan menunjuk Filipina sebagai polisi ASEAN yang menjadi kepanjangan tangan SWPC yang bertugas sebagai polisi dunia atau Security Council yang dilakukan oleh USA atau Amerika. Dan selanjutnya ASEAN juga harus memiliki sistem perbankan sendiri, dan atas rekomendasi World Bank atau WIBI didirikan Bank Sentral ASEAN dengan nama BSI atau Bank Sentral Indonesia berkantor di Jakarta, yaitu di kantor World Bank dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Dan selanjutnya ASEAN juga memiliki bendera sendiri yang bersifat de jure, dan setelah alat-alat kelengkapan suatu pemerintahan dipenuhi, barulah ASEAN dapat didaftarkan menjadi anggota PBB menggantikan posisi Indonesia. Karena itu wilayah Indonesia dengan mudah dapat diklaim sebagai milik ASEAN, termasuk di dalamnya milik IGI yang disetujui oleh PBB dan dimanfaatkan oleh Malaysia, Singapura, dan China serta pemerintahan lainnya. Mereka berpesta pora mengeksploitasi wilayah Indonesia atas nama ASEAN dengan sesuka hatinya. Akibat kekacauan politik setingkat dunia atau yang disebut juga sebagai politik salah arah, akibatnya terjadi kerugian di mana-mana. Salah satu contoh yang dapat dipelajari dan terjadi di depan mata yaitu pada saat penyerahan pampasan perang Jepang baik secara de facto maupun de jure yang dilakukan pada tanggal 2 September 1945. Seharusnya pampasan perang Jepang tersebut diserahkan kepada Kaisar dari Sunda Empire atau Empire yang merupakan penguasa tertinggi dalam Perang Dunia Kedua. Komandan pasukan Kaisar atau Imperial Force sekaligus yang memberi gaji dan fasilitas serta modal untuk seluruh serdadu tentara dunia atau SLW atau Soldier Leger World, di mana SIAC bertugas sebagai Soldier dan SWPC bertugas sebagai Ranger untuk mewakili Kaisar Sunda Empire atau Empire dalam melakukan operasi militer setingkat dunia. Kaisar Sunda Empire menunjuk seorang kepala staf SLW dengan tanda pangkat berbintang 5 dilakukan oleh Ratu Wilhelmina atau Netherlands Indie dengan pusat komando
lalu berada di Bandung. Dan setelah terjadi peristiwa bom atom Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus 45 dan tanggal 9 Agustus 45, Jepang dinyatakan kalah dan hilang dari permukaan bumi untuk selama-lamanya. Artinya Kaisar Jepang yang ada pada saat ini tidak ada dan tidak jelas asal-usulnya. Peristiwa jatuhnya bom atom tersebut merupakan peristiwa yang tidak dapat diampuni karena menjatuhkan senjata pembunuh massal. Karena itu dianggap sebagai peristiwa kejahatan kemanusiaan terbesar dalam panggung sejarah dunia atau war crime. Seharusnya mereka yang terlibat dalam pemboman tersebut harus dihukum mati dan dicari sampai saat ini sebagai penjahat perang. Akan tetapi Kaisar dari Sunda Empire dapat mengampuni kelakuan mereka seperti itu, dan agar tidak ada yang harus dihukum atas kejahatan tersebut, seluruh sistem pemerintahan di muka bumi untuk sementara dianggap kosong dan tidak ada. Jadi seluruh sejarah jangan lagi menjadi dongeng seperti menceritakan kembali Majapahit, Sriwijaya, Ottoman, Genghis Khan. Itu menjadi tidak penting. Sistem pemerintahan bumi harus memandang ke masa depan yang lebih luas dan jauh, dan setelah dinyatakan kosong kekuasaan lebih dari 3 kali 24 jam, sistem pemerintahan bumi harus kembali kepada pemiliknya, yaitu Kaisar Sunda Empire yang berada di Bandung. Barulah setelah itu dapat diambil pampasan perang dari hasil Perang Dunia Kedua, seperti pengambilan pampasan perang milik Jepang yang meliputi wilayah bekas kekuasaannya Jepang, meliputi wilayah Uni Soviet, wilayah Cina, wilayah Asia Tenggara, dan wilayah Australia. Hal itu sangat diperlukan oleh Sunda Empire untuk dijadikan modal dasar mendirikan World Bank. Setelah Perang Dunia Kedua, pengambilan pampasan perang tersebut ditugaskan kepada SWPC bersifat de jure, di mana diterima oleh Jenderal MC Arthur sebagai komandan. SWPC dilakukan di atas kapal induk Nimitz Corps Diplomatik sebagai simbol mewakili wilayah Bandung, berada di Teluk Tokyo, Jepang pada jam 10 pagi tanggal 2 September 45. Sedangkan untuk menerima pampasan perang Jepang secara de facto ditugaskan kepada SWPC dan harus diterima di luar wilayah kebal hukum seperti di Hotel Miyako, Jakarta, karena situasi pada saat itu tidak menentu di mana masyarakat Indonesia sedang bereforia menyatakan merdeka. SI atau SEAT yang masih berada di Singapura tidak dapat hadir ke Jakarta untuk menerima pampasan perang secara de facto, atau dapat juga diwakilkan oleh Ratu Wilhelmina. Akan tetapi posisi dan jabatannya yang kelewatan tinggi, yaitu mewakili tugas Kaisar Sunda Empire sebagai kepala staf militer dunia, maka tugas tersebut diberitakan untuk diterima oleh Sultan Hamengkubuwono IX, dilakukan pada jam yang sama dengan yang terjadi secara de jure di Tokyo, yaitu jam 10 pagi tanggal 2 September 45. Tugas tersebut akhirnya diterima oleh Sultan Hamengkubuwono yang menerima pampasan perang Jepang secara de facto, meliputi wilayah seluas Uni Soviet, Cina, Asia Tenggara, dan Australia. Wilayah seluas itu membuat Sultan Hamengkubuwono IX bingung dan segera menyerahkan kepada XXX dan serasa menerima durian runtuh. XXX yang tidak ikut perang serta tidak memudahkan Perang Dunia Kedua dengan senang hati menerima pampasan perang Jepang secara de facto. Akan tetapi sebagai tanda jasa dan upeti, Sultan Hamengkubuwono IX memohon agar XX menyisihkan sedikit wilayah tersebut atau seluas wilayah Yogyakarta padanya untuk dijadikan dasar hukum berdirinya kembali Kerajaan Yogyakarta yang telah dinyatakan hilang setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dan barulah pada tanggal 15 September 45 Sultan Hamengkubuwono IX mengumumkan berdirinya kembali kesultanan. Tidak dibenarkan melakukan perang atau memaksakan kehendak kepada pihak lain tanpa membuat maklumat perang dengan menjaminkan wilayahnya sendiri. Bila mana perang dilakukan tanpa memindahkan syarat-syarat tersebut, maka pihak yang memulai perang dinyatakan sebagai penjahat perang yang menciptakan huru-hara di muka bumi yang menimbulkan kesengsaraan dan kehancuran umat manusia dalam bentuk pelanggaran HAM seperti pembunuhan manusia dan pelecehan terhadap wanita serta anak-anak. Karena itu, hanya orang yang bodoh dan sombong serta tidak tahu malu mampu memulai suatu peperangan seperti yang dilakukan Putin menyerang Ukraina. Saddam Hussein menghasut masyarakat untuk menyerang USA, Gaddafi menyerang Eropa dan Amerika dengan tuduh kafir. Nixon Amerika menyerang Vietnam untuk mencari gudang emas yang dipindahkan oleh Romusa pada tahun 1943, dan XX menyerang Malaysia, Singapura atau
Ganyang Malaysia untuk menunjukkan keperkasaannya di wilayah Asia Tenggara. Demikian juga yang dilakukan oleh XX pada saat menyerang Timor Leste. Dia mencoba menghindar dengan cara menggunakan sukarelawan pada tahun 1975. XX terbebas dari hukuman, akan tetapi Timor Leste diambil alih oleh UN atau PBB dan dijadikan suatu pemerintahan di bawah perlindungan UN atau PBB. Dengan resiko seperti ini, maka untuk memberhentikan suatu peperangan hanya ada satu jalan, yaitu bagi mereka yang berani memulai sesuatu peperangan harus juga berani untuk memberhentikannya dengan cara bersedia membuat maklumat kalah perang dengan resiko pemerintahannya dinyatakan hilang dari permukaan bumi untuk selama-lamanya. Dan kemudian pemimpin yang menjadi pemerkasa perang tersebut harus siap dihukum sebagai penjahat perang. Sementara itu, sistem pemerintahan disita dan ambil alih oleh pemenang atau oleh pelaksana tugas sistem pemerintahan bumi seperti PBB. Tapi pada saat ini PBB sudah tidak lagi berfungsi karena masa tugasnya telah berakhir tanggal 24 Oktober 2020, atau bahkan juga secara otomatis diambil alih oleh pemilik, yaitu Sunda Empire yang berada di Bandung. Karena itu tidak serta-merta sesuatu pemerintahan dapat terlibat dalam suatu peperangan sebagai sekutu dari para pihak yang sedang bertikai. Mereka hanya dapat membantu secara tidak nyata dalam bentuk peralatan militer atau membantu tentara bayaran ataupun sukarelawan yang dapat dihabisi kapanpun tanpa melalui pengadilan militer. Karena itu dilarang keras untuk berperang. Peristiwa tersebut dapat menimbulkan dampak sistematik bagi kehidupan manusia. Bagaimana seharusnya mendirikan pemerintahan di muka bumi? Putin dan Rusia menganggap dirinya pantas menguasai bumi sehingga terjadi perang yang menimbulkan korban jiwa sampai 10.000 jiwa atau bisa mencapai jutaan. Bahkan kita masyarakat tidak paham bagaimana sedihnya dan sakitnya ditinggal suami, istri dan anak sampai kejadian itu menimpa diri kita sendiri. Itulah kehidupan di negeri ini. Mereka tidak mau belajar atau mungkin dari kecil kita tidak dididik untuk berempati dengan nasib orang lain. PBB sudah tidak dapat mengambil keputusan dan dinyatakan demisioner atau berhenti bekerja pada tanggal 24 Oktober 2020 dan secara otomatis kembali kepada pemiliknya, yaitu Sunda Empire yang berada di Bandung. Kalau salah mengambil keputusan yang mengakibatkan pembunuhan dan kematian orang lain, betapapun pintar, smart dan konsepnya orang tersebut, kepadanya berlaku tuduhan sebagai penjahat perang atau war crime. Mereka itu harus dihukum membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan dari keputusan dan mendapat hukuman yang setimpal, digantung atau mati di kursi listrik seperti Saddam Hussein dan Irak atau Gaddafi dari Libya. Rusia menyerang Ukraina tidak membuat maklumat perang dan tidak punya jaminan karena wilayah Uni Soviet merupakan bagian dari pampasan perang Jepang dalam Perang Dunia Kedua yang harus diserahkan kepada Sunda Empire setelah masa penggunaan wilayah Uni Soviet selesai selama 70 tahun terhitung sejak selesai Perang Dunia I. Terbentuknya Uni Soviet 1922, Gorbachev membubarkan Uni Soviet secara bertahap dalam program Glasnost pada tahun 1980 dan Perestroika tahun 1991, dan setelah itu pecahan Uni Soviet menjadi pemerintahan setingkat republik seperti Republik Rusia, Republik Ukraina dan 13 republik lainnya yang nilainya setara sejajar, yaitu tidak punya hak atas tanah, jadi tidak dapat dijadikan modal untuk membuat maklumat perang melawan pihak lain. Sesungguhnya seluruh wilayah Uni Soviet dan seluruh Jazirah Balkan pada tahun 323 sebelum Masehi telah menjadi milik Alexander yang Agung, yang menjadi tokoh pertama pencipta pemerintahan seluas bumi dengan nama Kekaisaran Matahari atau Sunda Empire. Secara vertikal dan secara horizontal disebut Kekaisaran Bumi atau Earth Empire. Karena itu pampasan perang Jepang meliputi wilayah Uni Soviet, wilayah China, wilayah Asia Tenggara atau ASEAN, masuk di dalamnya Australia, harus dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Sunda Empire, Earth Empire. Artinya siapapun yang berada di wilayah tersebut yang ingin berperang, mereka harus membuat maklumat perang dengan jaminan wilayahnya sendiri. Ternyata wilayah seluas itu di Bank Swiss tercatat sebagai milik Sunda Empire, Empire. Karena itu penyerangan yang dilakukan Rusia tidak memiliki jaminan berarti tidak dapat membuat maklumat perang. Perilaku seperti itu disebut sebagai agresor dengan tuduhan penjahat perang atau war crime.